Halo teman-teman seperbijian, terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, support kalian membuat adminnya semangat buat video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia seluruh alur cerita komik dan dadan Arc Alien Serpo. Kembali ke sekolah, Okarun dan Momo menjalani kegiatan seperti biasanya. Momo menanyakan Okarun apakah ia membawa laptop Asus ROG dengan spek Core i9 Gen 13 Raptor Lake dengan VGA RTX 4090 untuk main solitaire, alias untuk mencari info alien di blog. Okarun bilang dia nggak bawa hari ini. Momo bilang dia harus bekerja dan menjadi budak korporat untuk membeli smartphone atau nyicil pakai pay later selama 4 tahun karena HP-nya rusak pas lawan Kunti Akrobat kemarin. Momo mengajak Okarun ke atap sekolah, tapi Okarun bilang dia tidak bisa karena dia ingin menyelesaikan tugas dari guru yang belum ia selesaikan. Momo mengajak ketemuan di kantin saat jam istirahat, tapi Okarun bilang dia tidak ada waktu untuk hari ini. Ya udahlah, si Momo akhirnya balik ke kelas. Pas jam makan siang, akhirnya Momo istirahat dengan teman-temannya. Momo overthinking karena gelagatnya si Okarun beda. Dia ngerasa Okarun menyembunyikan sesuatu darinya. Momo keinget sama Aira yang dari muka-mukanya ada perasaan demen sama si Okarun. Tapi akhirnya Momo mencoba positive thinking dan dia ingin pergi untuk membeli minuman di kantin. Mungkin untuk memperbaiki moodnya, namanya juga cewek. Sampai di kantin, si Momo kembali overthinking dan mikirin Okarun. Pengen nengok si Okarun ke kelasnya tapi takut ganggu dia ngerjain tugasnya. Si Momo sepertinya sudah terkena penyakit rindu alias kangen. Bibit-bibit cinta sudah berubah menjadi tunas-tunas cinta. Momo yang baru ingin ke kelas melihat pemandangan yang membagongkan. Yap, dia melihat Okarun dengan Aira dengan posisi buat dedek bayi. Balik ke POV Okarun, dia ternyata sedang latihan push up dan workout. Dia ingin menjadi lebih kuat dari segi stamina, ketahanan, dan kekuatan. Dia sadar akan banyak musuh di masa depan yang akan datang. Itulah alasan kenapa dia ingin menjadi lebih kuat dan melindungi ayang Momo. Lagi asik-asik ke push up dan badan bau matahari, si Aira datang dan bilang dia tidak bisa menahan perasaannya ke Okarun. Pokoknya langsung satset-satset lah si Aira ini. Si Okarun bingung, ngomong apa sih lu mbak? Gak pakai waktu lama, si Aira langsung nyosor kayak cupang selayar yang lagi ngadu sama cupang bagan. Kaget lah si Okarun dan nangis mukanya si Aira yang lagi monyong kayak ikan cupang. Buset, siang bolong main nyosor aja nih si Aira. Si Aira kaget dan bilang kenapa Okarun nyabak mukanya. Si Okarun bilang, gue yang harusnya nanya gitu woi, kenapa tiba-tiba lu yang nyosor dah? Si Aira bilang kalau mengungkapkan perasaan itu harus dengan mencium orang yang disuka. Si Okarun nanya, referensi dari mana itu woi? Aira bilang dia mendapatkan referensi dari majalah kelinci ayahnya. Yap, benar sekali teman-teman, majalah plus plus. Cekcoklah mereka. Si Aira kekeh tetap mau nyipok si Okarun. Si Okarun tetap nangkis. Si Aira menyerang dengan nyelengkat kaki Okarun dan terjatuh. Emang ya, godaan perempuan itu sangat dahsyat. Laki-laki itu dijaga, hey Aira, jangan dirusak. Okarun yang jatuh nge-smackdown si Aira di tanah. Si Aira malah malu-malu tapi mau dan pasrah dengan ekspresi, rahimku anget mas, dan bilang, cepetan colok aku, tak akun-akun. Lagi pasang posisi nanam saham, tiba-tiba si Okarun ngeliat Momo dan ngeles kayak cowok yang ketahuan selingkuh dan bilang, aku bisa jelasin. Momo pergi dan bilang, kamu sangat menjijikan. Momo pergi meninggalkan mereka berdua. Okarun ngejar Momo dan bilang, aku bisa jelasin. Momo ngomong dan bilang layaknya mergokin cowoknya yang ketahuan selingkuh, gak ada yang perlu dibahas lagi. Setelah itu Momo mengajukan cerai ke pengadilan agama yang berada di Jakarta Timur. Momo yang sampai ke kelas galaunya bukan main. Teman-temannya heran karena Momo gak ada gairah hidup. Balik ke kelas, ceritanya Momo dan teman-temannya lagi belajar biologi dan lagi ngebahas udang ronggeng. Momo yang lagi gak bergairah hidup karena galau ngajak ngomong si udang ronggeng. Temannya merhatiin dan nyangka kalau si Momo lagi sakau atau gila. Momo kembali overthinking dan potek karena ingat kejadian barusan. Wajar, cewek kalau udah baper emang cemburuan dan merasa memiliki doi, padahal gak ada hubungan apa-apa. Temannya Momo mikir si Momo kayaknya kerasukan arwah udang ronggeng. Kembali ke Okarun, dia tetap workout dan pengen jadi lebih kuat demi ayang Momo. Lagi asik-asik workout, Okarun sadar dia udah pindah ke dimensi lain, atau kita sebut saja dimensi supranatural. Okarun melihat ke dalam kelas, tiba-tiba gak ada orang. Merasa ada yang aneh, Okarun keluar kelas dan ketemu Aira. Mereka berdua sepertinya terjebak. Kembali ke Momo, ternyata dia juga terjebak dalam dimensi supranatural. Dia berpikir apakah cuma dia doang yang terperangkap dan mencoba mencari Okarun. Dia sadar kalau di dalam dimensi ini air mulai naik atau bahasa gaulnya banjir. Lagi mencoba mencari Okarun, Momo mendengar ada sesuatu yang mendekat dan itu adalah Nessie. Bukan Nessie yang itu, tapi
Nessie yang ini. Momo yang melihat Nessie mulai panik dan bersembunyi. Tanpa sadar Nessie mengetahui ada manusia dan langsung menembakkan serangan laser dan menyerang membabi buta. Momo yang takut ngedumel. "Ayang, di mana kamu?" Balik ke Okarun dan Aira, mereka mendengar suara telolet om telolet. Maksudnya tembakan ledakan laser. Okarun bilang ke Aira kalau dia pernah terjebak di dalam dimensi seperti ini saat melawan alien. Si Aira bertanya ke Okarun apakah alien itu beneran nyata. Dan Okarun bilang tentu saja karena itu premis dari cerita ini. Okarun bilang kalau alien lebih parah dari yokai atau hantu karena mereka suka mengambil sesuatu dari manusia. Seperti alien yang mau mengambil sel telurnya Ayang Beb Momo. Lagi ngomong gitu tiba-tiba di depan mereka ada alien Chris John atau alien petinju. Tiba-tiba alien tersebut menyerang Okarun dan Aira dan Okarun bisa menghindarinya. Okarun menyuruh Aira pergi karena jadi beban, tapi Aira batu dan gak mau pergi. Alien Chris John menyerang dan menyanyi lagu alien. Tiba-tiba Okarun terkena serangan alien tersebut dan alien Serpo berhasil menangkap Okarun. Si Aira yang jadi beban malah ngeluarin salibnya dan mengarahkannya ke alien Serpo dan gak ngefek karena ini alien bukan falak. Alien Serpo menyerang Aira dan Aira mental entah kemana. Alien Serpo menjelaskan kalau manusia yang terbiasa dengan dunia spiritual lah yang bisa masuk ke dalam dimensi ini. Alien Serpo menjelaskan tujuannya, yaitu mengambil tongkinya Okarun. Okarun nanya, "Kenapa tongki gua mulu dah?" Alien Serpo menjelaskan kalau tongkinya Okarun sangat berharga karena mampu menandingi kekuatan sains milik Alien Serpo. Dan juga karena Okarun mampu menggunakan kekuatan nenek turbo. Itulah alasan kenapa Alien Serpo tertarik untuk meneliti Okarun. Alien Serpo kemudian ingin memulai operasi dan merebut tongkinya Okarun dan memotongnya. Haduh, masa depanmu lagi-lagi terancam Okarun. Baru mau disunat kedua kalinya, tiba-tiba alien Serpo diserang oleh seorang perempuan. Dan itu adalah Aira yang ternyata bisa bertransformasi menggunakan kekuatan kuntilanak akrobatik. Aira yang berhasil menyelamatkan Okarun karena hampir disunat kedua kalinya sama alien laknat malu karena melihat pemandangan tidak senonoh, alias melihat Okarun telanjang dan belalai tongkinya. Akhirnya Aira membantu Okarun untuk melawan alien Serpo dan alien Chris John. Aira mencoba melawan mereka bersamaan, tapi Okarun nyaris sempak karena tongkinya gelayur-gelayur. Alien Serpo menggunakan kekuatannya untuk menyerang dengan jarak jauh, sedangkan alien Chris John mencoba menyerang dari dekat. Aira mencoba meladeni keduanya, ternyata alien Serpo nggak cuma menyerang Aira, tapi alien Serpo menyerang alien Chris John juga, karena alien Chris John cuma jadi bawahannya alien Serpo. Alien Chris John mencoba menyerang Aira, tapi Aira berhasil menghindar, dan tinju alien Chris John menghancurkan kelas dengan dahsyatnya. Si Okarun masih sibuk nyari sempak karena tongkinya masih gelayur-gelayur. Alien Chris John masih menyerang, tapi masih bisa dihindari oleh Aira, dan Aira menyerang balik alien Chris John. Alien Chris John pun palanya mendelap ke plafon dan nyangkut. Akhirnya tinggal Aira versus alien Serpo. Aira yang baru menang lawan alien Chris John langsung terkena serangan alien Serpo dan tidak bisa bergerak. Alien Serpo laknat bersiap untuk mengambil sel telur Aira, tapi sebelum itu dia ingin membuat Aira babak belur terlebih dahulu. Alien Chris John meninju Aira dengan tinju dahsyatnya. Aira yang baru pengen disayur sama para alien tiba-tiba dihalangi Okarun yang melindungi Aira dengan memegang tongkinya yang dari tadi gelayur-gelayur. Si Aira salfok sama Okarun karena tongkinya kecil. Okarun berubah dengan kekuatan nenek turbo dan ingin melawan para alien laknat. Baru pengen ngelawan, Aira dan Okarun kalah telak dan tidak bisa bergerak karena ketiga alien Serpo menggunakan kekuatan espernya yang disebut zona lockdown. Okarun yang gak bisa bergerak ditinju dan diinjak-injak batang lehernya sama alien Chris John. Aira panik karena takut ayangnya modar karena ditonjok. Baru pengen diulti sama Chris John, tiba-tiba Okarun bisa menggunakan kekuatan sundulan kepala mas gondrongnya. Dan ternyata Momo yang menghilangkan kekuatan lockdown dari ketiga alien Serpo tersebut. Ketiga alien Serpo panik karena ada Momo. Adu kekuatan esper lah Momo sama tiga alien Serpo. Karena Momo berhasil menahan kekuatan esper alien Serpo, Aira dan Okarun ingin membantu dan menyerang. Baru pengen bantu nyerang, iya, si Momo gak bisa denger orang yang nyebut nama Takakuraken. Emang cinta mati si Momo sama artis Takakuraken. Alien Serpo yang melihat adanya celah memberitahu rekannya untuk membangunkan alien Chris John. Dipukul-pukul lah si kepala Chris John biar bangun. Karena si Chris John udah gak kuat, akhirnya alien Serpo menggunakan tongki besinya untuk memberikan serum kuat cap badak. Karena mama percaya yang ada badaknya. Si Chris John berevolusi jadi makin kuat. Chris John kembali menyerang Okarun dan Aira dan berhasil membuat mereka berdua mejret. Chris John menyerang Okarun dan Aira dengan membabi buta. Momo berhasil membantu mereka berdua dan menahan kekuatan esper alien Serpo. Terjadilah adu mekanik antara alien Serpo dan Chris John versus Momo, Aira dan Okarun. Aira mulai menyerang Chris John. Aira langsung dibogem nyampe palanya nyangkut ke plafon. Baru pengen ditinju lagi sama Chris John, Okarun dengan cepat dan telanjang menolong Aira. Okarun bilang dia bisa melihat serangan Chris John. Okarun dan Aira menggunakan kombinasi serangan secara bersamaan sambil nyerang bareng-bareng, sekaligus dansa juga dan bikin Momo jealous. Lagi asik dansa, lagi-lagi Momo gak bisa dengar nama Takakuraken. Karena ini pertarungan kayak gak ada ujungnya, hal yang aneh terjadi. Mereka semua terpental karena tiba-tiba airnya menjadi semakin naik dan dinding serta atapnya berubah menjadi air. Momo punya firasat buruk tentang ini dan Nessie pun datang.
Momo yang panik karena ada Neshi menyuruh Okarun dan Aira untuk cepat pergi dari sini. Beda sama Okarun yang malah excited dan Aira yang malah bergairah melihat Okarun yang bersemangat. Agak lain emang si Aira sama Okarun. Ternyata alien Serpo bekerja sama dengan Neshi dan menjadi bawahannya. Alien Serpo bilang kalau Neshi tidak bisa membuat si Momo sibuk dan akan memotong gajinya. Mendengar itu, Neshi menembakkan laser ke alien Serpo dan membunuhnya. Okarun, Momo dan Aira yang melihat itu kabur karena gak mau kena laser yang akan membuat mereka cepat bertemu Tuhan alias modar. Lagi mencoba kabur, tiba-tiba Aira kena serangan dari Chris John dan mental ke atas plafon yang udah berubah menjadi air. Momo menyadari kalau serangan Chris John makin kuat saat di dalam air. Chris John juga bilang kalau kekuatannya 10 kali lebih kuat saat di dalam air. Tapi ternyata si Chris John gak bisa lama-lama di dalam air karena gak punya insang. Momo menyuruh Okarun untuk menyerang Chris John. Baru pengen nyerang, ternyata kekuatan nenek turbo gak bisa dipakai di dalam air. Atau emang nenek turbonya aja yang gak bisa berenang. Maklum dah tua. Karena dah buntu mau nyerang gimana, kaburlah si Momo dan Okarun. Momo menjelaskan kalau Aira terjebak di sisi atas bangunan yang sudah berubah menjadi air. Momo ingin menyelamatkannya, tetapi alien Chris John menghalangi dan tidak bisa membuatnya mendekat. Okarun bilang dia akan menjadi umpan agar Momo bisa mendekat dan menyelamatkan Aira. Tapi Momo tidak setuju karena itu akan membuat masalah baru. Okarun bilang dia ingin berguna, tapi Momo bilang dia akan berakhir seperti Aira. Cekcoklah mereka. Momo kesal dan terbawa api cemburu dan menuduh mereka bermesraan. Okarun ngelak dan bilang itu kecelakaan. Okarun memegang tangan Momo dan menjelaskan kalau dia nggak mau Momo salah paham dan dia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Momo malu karena Okarun memegang tangannya dan menjelaskannya dengan kondisi telanjang. Lanjut ke alien Chris John, dia mencoba menyerang kembali. Okarun dengan cepat menyelamatkan Momo. Okarun minta maaf karena menyentuh Momo dengan kondisinya yang telanjang. Please, sudahi fan service ini. Adminnya udah gak kuat. Izin off suhu. Momo menyadari sesuatu dan meminta Okarun untuk menunggu. Chris John mulai menyerang lagi. Momo menggunakan kekuatan espernya untuk mendorong tubuh Okarun agar bisa bergerak di atas air dengan cepat. Okarun dan Momo berhasil melewati Chris John dan terbang menyelamatkan Aira. Okarun bilang kalau Ayang B pinter. Momo bilang tentu saja, jadi mending sama aku kan daripada sama Aira. Momo mencoba membangunkan Aira dan bilang kalau Aira sepertinya sudah menelan banyak air. Aira akhirnya terbangun dan masih bisa diselamatkan. Setelah Aira sadar, Momo menyuruhnya membuka baju karena itu akan membuatnya lambat saat bergerak di dalam air. Momo sengaja membuka baju agar tongkinya Okarun terbangun. Balik ke alien Chris John, dia mencari alien Serpo dan ternyata satu rekan alien Serpo sudah mati. Alien Serpo yang masih hidup kesel karena mereka semua tidak berguna. Untuk mengalahkan Okarun, Momo dan Aira, alien Serpo akhirnya berencana bergabung dengan alien Chris John dan Neshi. Kembali ke Okarun, Momo dan Aira, Aira malu karena ini pertama kalinya dia memakai daleman di depan yang bukan mahramnya, alias Okarun, dan meminta Okarun bertanggung jawab. Ya Tuhan, kapan fanservice ini berakhir? Akhirnya mereka bekerja sama untuk mengalahkan alien Serpo. Alien Serpo yang kini sudah bergabung dengan Chris John dan Neshi sekarang sangat kuat dan bisa bernafas di dalam air. Alien Serpo menembakkan laser, tapi Okarun menghindarinya. Aira panik dan bilang, makhluk apaan itu woi? Okarun menyadari sesuatu dan bilang ke Momo kalau alien Serpo tidak bisa terus-terusan menembakkan laser dan lehernya menghisap air. Momo berencana menghancurkan lehernya alien Serpo, tetapi Aira langsung mencoba menyerang dan gagal. Alien Serpo berhasil menyerang. Aira terpental keluar dan alien Serpo menembakkan lasernya kembali untuk menyerang Aira, dan Aira langsung diselamatkan oleh Momo dan Okarun. Aira bilang terlalu sulit untuk mendekati alien Serpo karena dia memiliki serangan jarak dekat alias tinju Chris John. Momo frustasi karena tidak menemukan celah. Okarun bilang terlalu sulit karena pertarungan ini dilakukan di dalam air. Momo menyadari sesuatu dari perkataan Okarun dan mencoba menganalisis. Baru menganalisis mereka terpental. Momo akhirnya berhadapan langsung dengan alien Serpo. Alien Serpo bilang sayang sekali karena serangan lasernya kehabisan air dan memutuskan untuk membunuh Momo dengan tinju Chris John. Momo yang gak takut nantangin alien Serpo. Alien Serpo berusaha menyerang Momo, tapi Momo menggunakan kekuatan espernya untuk menahan air. Momo menghindar dan alien Serpo meninju tangannya sendiri dan hancur. Momo bilang tinju Chris John sangat kuat, tapi jika di darat dia tidak akan bisa melancarkan pukulannya dengan serius. Alien Serpo yang tangannya sudah hancur berusaha memakan Momo dan membawanya dalam air. Alien Serpo mencoba untuk mengisi kembali kekuatan lasernya untuk menyerang Momo. Tanpa diduga, Aira melilit kepala alien Serpo dengan rambutnya dan membuat pijakan untuk Okarun agar Okarun bisa menyerang alien Serpo dengan kekuatan andalannya, yaitu sundulan kepala mas gondrong. 3, 2, 1. Okarun menyerang dengan kekuatan sundulan kepala mas gondrong berkecepatan tinggi dan berhasil menembus leher alien Serpo sembari menyelamatkan Momo. Alien Serpo pun berhasil dikalahkan. Sehabis mengalahkan alien Serpo, Okarun dan Momo kembali ke dunia nyata. Dan sueknya orang-orang di sekolah melihatnya dengan posisi yang membuat kita semua salah paham. Atau kalau kata teman sekolahnya, posisi nanam saham. Larilah mereka berdua kayak dikejar Satpol PP. Gak diduga juga mereka ketemu Aira yang tentu saja pakai daleman doang. Akhirnya mereka bertiga dipanggil oleh Hot Sensei. Kita sebutnya Hot Sensei soalnya gurunya agak lain ini bajunya. Serasa step mom banget. Izin off suhu.
Hot Sensei bertanya apakah mereka bertiga dibully dan bilang kalau dia ada di pihak Okarun, Momo, dan Aira. Tapi mereka bilang gak ada yang bully mereka. Hot Sensei akhirnya meninggalkan mereka bertiga dan mereka bertiga berterima kasih. Aira dan Momo panik karena orang-orang di sekolah melihat mereka dengan kondisi yang ambyar. Okarun bilang kalau sepertinya kali ini para alien mengincar dirinya dan bilang kalau sepertinya mereka menginginkan kekuatan nenek turbo. Momo bertanya ke Aira sejak kapan dia bisa menggunakan kekuatan kunti akrobat. Aira bilang kekuatannya bangkit saat dia bertarung. Momo menanyakan ke Okarun, para alien menginginkan kekuatan yokai. Kenapa mereka tidak langsung menyerang yokai saja? Okarun sadar dan bilang ada sesuatu pembahasan kenapa alien dengan teknologi canggihnya tidak bisa menginvasi bumi. Itu karena iblis, arwah, yokai, ataupun hantu yang ada di seluruh dunia melindungi bumi dari serangan alien. Dan alasan kenapa alien mengincar Okarun, Momo, dan Aira yang bisa menggunakan kekuatan supranatural, itu semua untuk bahan penelitian dan mengembangkan teknologi mereka. Dan Okarun berasumsi kalau biji tongki satunya ada pada mereka. Dari penjelasan Okarun, Momo gak paham karena terbelit-belit, sedangkan Aira merasa kalau takdir dunia ada di tangannya. Tolong superhero Avenger, rekrut si Aira, katanya dia mau nyelamatin dunia. Momo masih sebel karena insiden tadi. Orang-orang di sekolah melihatnya tidak memakai baju. Sedangkan Aira sama seperti Momo, memikirkan citra kehidupan sekolahnya yang rusak karena tiba-tiba lari pakai dalaman doang. Lagi meratapi dunia yang kejam karena ingat lari-larian di sekolah pakai dalaman doang, temannya Aira datang dan menuduh Momo kalau ini semua ulahnya. Dan Momo gak peduli. Nice Momo, jangan dengerin circle nak dajal. Momo minta penjelasan ke Okarun apa yang sebenarnya terjadi di belakang sekolah. Okarun bilang kalau Aira ingin menciumnya. Momo bertanya kembali apa yang awalnya dia lakukan di belakang sekolah. Okarun bilang dia mau lunasin utang pay letternya dan nyelot barang temennya. Canda Okarun. Okarun bilang dia sedang workout untuk menjadi kuat. Dia tidak ingin memberitahukannya ke Momo. Itu semua agar ia terlihat keren di matanya. Momo so imut dan bilang kalau ternyata Okarun memiliki sisi lucu seperti itu. Okarun bilang itu karena dia laki-laki, jadi wajar kalau dia ingin terlihat keren di depan ayang tercintanya. Momo yang dibilang gitu merasa rahimnya anget dan malah godain Okarun dan bilang, mana sini coba lihat mukanya. Hadeh, dak dik duk ser ini woi scene-nya. Fix ini Momo mau confess, fix asli 2 kelinci, mama percaya yang ada badaknya. Momo baru mau ngomong, datanglah teman-temannya Momo. Elah ganggu momen aja lu ngap. Temennya Momo ternyata baru tahu tragedi Momo dan Okarun yang gak pakai baju dan memasang posisi buat dede bayi tadi. Mereka khawatir kalau Okarun lupa nyabut. Temennya Momo mencoba menganalisis dan dugaan mereka Momo versus Aira rebutan cowok dan terjadilah gladiator tanpa busana. Aduh, terlalu erotis mbak. Balik ke Aira yang mencoba memperbaiki citra dirinya terlihat sepik-sepik sedih. Temannya Aira bilang kalau semua kejadian ini ulahnya Momo. Teman-teman Aira yang makin lama mulutnya gak dijaga kayak admin lambe turah makin menjadi ngomongin Momo. Aira yang gak tahan dengar itu bilang kalau semua rumor jelek tentang Momo dia yang menyebarkannya. Dia bilang ke teman-temannya jangan ngomongin hal jelek tentang Momo lagi. Aira keluar kelas dan nyari pentol ceker pedas mercon tapi gak ada dan sedih karena kini kepopulerannya akan hancur. Aira yang lagi ngidamin pentol pedas mercon yang gak ada tiba-tiba dicariin Momo. Momo bilang apakah Aira sudah berhasil membuat rumor buruk tentangnya. Momo di sini sepertinya sudah tahu kalau Aira sudah mengakui kesalahannya dan mengakui kalau rumor yang beredar soal Momo tidak benar. Disinilah mulai bibit-bibit permusuhan menjadi pertemanan. Lagi asik ngomongin pentol ceker pedas mercon, ternyata alien Chris John masih hidup. Momo dan Aira bersiap bertarung. Baru pengen ngelawan nih alien tumbang karena udah kehabisan tenaga dan sekarat. Alien Chris John mengingat anaknya dan hilang kesadaran. Alien yang bangun tiba-tiba udah ada di base camp. Seiko, Momo, Aira dan Okarun dah siap baku hantam sama nih alien kalau dia macem-macem. Momo bilang ke Seiko kalau benar adanya alien. Seiko bilang kalau itu kapra, bukan alien. Alien tiba-tiba menangis sedih karena mereka telah menyelamatkannya. Dia berjanji tidak akan menyerang manusia lagi. Dia menjelaskan kalau dia terpaksa menjadi bawahan alien Serpo untuk mencari uang untuk mengobati anaknya yang sakit. Anaknya sakit kekurangan darah dan istrinya pun meninggal dengan penyakit yang sama seperti anaknya. Di planet asalnya terjadi konflik dan dia tidak punya cara untuk mendapatkan uang di sana. Para alien ini memiliki tubuh yang tangguh dan mereka biasanya bisa dijadikan bodyguard. Karena istrinya sudah meninggal, sekarang semua ia lakukan demi anaknya. Alien pun menangis. Okarun merasa iba dan menawarkan tongkinya agar bisa membantunya. Momo gak setuju karena nanti Okarun gak bisa buat dede bayi dengannya. Cekcoklah mereka. Okarun tetap ingin membantunya karena dia tidak bisa mengabaikan alien yang kesusahan. Alien bilang kalau dia sudah banyak merepotkan. Dia janji tidak akan menyerang manusia lagi dan akan pergi. Sebelum pergi, Seiko menyadari sesuatu dan memeriksa alien. Seiko memberi susu UHT dan ternyata susu UHT tersebut mirip dengan darah alien dan anaknya. Seiko bilang aroma darahnya mirip dengan susu. Alien bilang kalau susu UHT yang dia minum terasa hambar. Iya, kalau mau yang berasa namanya Cimori rasa hazelnut, enak dan creamy, tersedia di toko kesayangan Anda. Seiko akhirnya membantu alien untuk menyembuhkan anaknya. Dia bilang akan memberikan seekor sapi untuk membantunya. Alien pun berterima kasih dan akhirnya dapat menyembuhkan anaknya dengan susu sapi. Arc alien Serpo pun selesai. Untuk teman-teman yang suka dengan video penjelasan seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di arc selanjutnya dan salam perhobian.
真真。